ini malam ini ada yang paling menarik menggelitik saya, yaitu mereka mengatakan Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jauh dari ilmu. Ini hanya mitos belaka. Karangannya orang tukang ngelamun saja sebetulnya. Apa yang mereka katakan? Bahwa ilmu pengetahuan sekarang mengatakan bahwa berpikir, memahami, mengerti itu adalah pekerjaan otak. Betul. Al-aql, ad-dimag, kepala. Itulah organ tubuh kita yang bekerja dalam hal memahami, mencari ilmu, belajar, menghitung dan sebagainya. Malah ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri itu biasanya menghitung matematika dan sebagainya. Kalau otak kanan itu untuk hal-hal yang sifatnya bahasa dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ternyata yang berpikir itu bukan otak tapi hati. Ya, di sini ada hal yang perlu saya jelaskan. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Apakah mereka tidak mau pergi merantau di atas permukaan bumi ini, sehingga dengan pengalaman apa yang mereka lihat, fatakuna lahum qulubun, mereka dengan hati yang mereka miliki, yaqiluna biha, berpikir dengan hati mereka. Berpikir dengan otak apa dengan hati? Ini satu. Kemudian di ayat lain lagi juga dikatakan lahum adhanun yasma'una biha walahum a'yunun yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal'an'am balhum adallu. Bahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk melihat. Wahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memaham. Itulah mereka kala an'am, seperti satuan, seperti binatang, balhum adallu. Di sini menunjukkan bahwa yang berpikir itu adalah hati. Kata mereka jelas-jelas ini Al-Quran berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bapak-bapak ibu sekalian bukan hanya paradigma biasa, tapi sudah diuji coba, sudah dibuktikan, sudah dianalisa, sudah disimpulkan, ya, sehingga disebut paradigma eksperimentalis, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Al-Quran berarti bohong. Nah, di sini kita akan mengatakan jujur saja, bapak-bapak mengira yang berpikir itu otak apa hati? Hati dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan bilangnya begini. Ternyata kajian yang paling mutaakhir itu sebetulnya bahwa otak dan hati itu adalah dua organ yang saling berhubungan. Jadi dulu mengira otak yang memerintahkan hati, satu.
Tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan yang mereka kemukakan bahwa bisa bolak-balik, hati menyuruh otak, otak menyuruh hati, saling mengirimkan informasi bolak-balik. Artinya otak kita memikirkan masa lalu, ya. Ketika seorang istri itu mendapati suaminya sedang berselingkuh 10 tahun yang lalu, begitu tek pikiran kita ingat, hatinya sedih, air matanya berbel, ya Allah, unyuk silakan. Otak yang mengingat masa lalu, yang bersedih hati adalah kalbu kita. Ya kan begitu? Begitu juga ketika hati kita bergerak, berkeinginan mendapatkan sesuatu, yang memproses adalah otak kita. Berarti bolak-balik. Ini ilmu. Ketika kita melihat ada motor ninja di depan satu supermarket, hati kita ingin punya motor seperti itu. Lalu kita ada keinginan untuk mengambil motor itu. Di situ terjadi dialog antara hati dan otak. Kata otaknya, kalau kamu mengambil motor itu, kamu namanya maling. Jadi bagaimana? Ya jangan dong. Ini dialog bolak-balik antara hati dan otak. Perlu saya uraikan. Ya tapi kalau beli kan harganya mahal. Berapa sekarang harganya Haji Qasim? Ninja tuh 40 juta. 40 juta. Duitnya sendi. Akhirnya memang hati kita lagi nggak bener. Pokoknya saya harus punya motor dengan cara apapun. Ya. Begitu keputusannya akan diambil, maka hati akan menyuruhkan otak untuk memproses. Regulasinya di sini, bukan di sini, di sini. Ini mah screen ya, di sini. Oke. Begitu otak diperintahkan oleh hati untuk meregulasikan, mengatur bagaimana cara mengambilnya, di situ otak bekerja. Jangan hari ini, karena sekarang sudah jam 12 lebih, yang punya motor tinggal pulangnya saja. Kamu nanti ketangkap orang. Jadi gimana? Ya besok saja, siapkan saja dulu kunci letter T dari bekel ukuran 18 yang gede. Letter yang panjang supaya ini. Terus juga jangan sendirian. Ini otak yang bekerja nih. Bawa teman 2, motornya 2. Yang satu mengawasi yang punya motor melalui HP sedang apa. Yang satu motornya off, sedang on ya. Nyala motornya ting bating gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Siapa yang bekerja? Itu otak kita yang bekerja. Oke. Tetapi kalau hati kita mengatakan jangan, itu kan haram, namanya maling. Yang halal aja dah kalau gitu, ya udah. Juga memerintahkan otak untuk bekerja. Di situ mengeluarkan satu daftar kuesioner. Pertanyaan, motor yang engkau beli yang harga berapa? Yang baru apa yang second hand?
kredit apa kontan, paham nggak? Nah, itu saling tukar informasi, saling instruksi, itu ternyata bukan satu jalur, tapi 4 jalur bolak-balik semuanya. Ini temuan yang terakhir. Pertama yaitu melalui jalur yang pertama disebut transmisi, melalui jaringan otak. Yang kedua melalui biomekanika, melalui goncangan. Yang ketiga melalui proses hormonal, ya, biokimia, melalui hormon. Yang keempat, dan ini yang paling kuat sekali, melalui gelombang elektromagnetik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini melalui gelombang hormon ini sendiri, biokimia itu mengeluarkan hormon. Jadi berkomunikasinya itu tidak menggunakan bahasa, tapi melalui proses hormon. Saya kasih contoh begini. Nabi Sulaiman itu tersenyum tertawa karena mendengarkan ada semut jerit-jerit menyuruh rakyatnya supaya bersembunyi. Wa qalatin nadkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Seekor semut itu memberitahu teman-temannya, udkhulu masakinakum, ayo pada ngumpat masuk rumah, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahiqa rabbi auzi'ni an ashkura, dan sebagainya. Apa yang dipakai bahasa semut itu bukan bahasa seperti kita. Memang Al-Quran diciptakannya pakai bahasa Arab. Tetapi semut itu berkomunikasi bukan menggunakan suara, tapi menggunakan feromon, yaitu semacam hormonal, yaitu berupa gelombang aroma. Nah, kalau baunya selemut-selemut berarti maknanya begini gitu. Kalau sing ada perengus-perengus maknanya begini. Itu melalui feromon. Nah, otak juga sama dengan hati, itu ada salah satu jalurnya melalui gelombang hormon gitu, melalui biologi hormon. Nah, yang paling kuat itu adalah gelombang elektromagnetika. Ini gelombang ini kalau kita bisa manfaatkan dengan betul, ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, ketika kita menghipnotis, mensugesti orang lain itu artinya kita bisa memanfaatkan kekuatan potensi gelombang elektromagnetik dalam otak kita, bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tetapi pikiran orang lain sendiri itu juga sangat ditentukan bahwa gelombang otak itu harus pada posisi gelombang alfa dulu supaya bisa masuk. Nanti kita bicarakan lagi. Itu yang semacam itu. Nah, lalu di mana benarnya Al-Quran? Ini aneh. Di sana di Amerika itu ada seorang profesor, seorang psikiater, dokter jiwa, namanya Gary Schwartz dari Arizona. Dia meneliti orang-orang yang jantungnya dicangkok pakai jantung buatan. Apa yang terjadi ketika jantung itu diganti dengan jantung buatan, yang ternyata setelah dia sembuh hidup kembali dengan jantung buatannya, ternyata dia berbeda, personalitasnya berbeda. Dia sudah tidak lagi punya rasa kasih sayang kepada sesama. Dia sudah tidak lagi peduli dengan istrinya. Kadang-kadang dia tidak ingat lagi apa yang pernah dia lakukan tahun yang lalu. Kemana hilangnya?
Berarti kalau begitu memang jantung kita ini mempunyai memori, punya daya ingat dan kemampuan berpikir. Lah, jadi ini harus kita buktikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Saya yakin pasti benar. Biarkan saja mereka menghina, mencaci maki. Mari kita buktikan. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya, oh kalau begitu, iya, bayangkan. Dan yang lucu lagi begini. Setelah setahun 2 tahun, itu konon bahwa jantung buatan itu mengeras. Nah, semakin keras, itu semakin dia sudah tidak punya rasa kasih sayang. Orang sudah menjadi kejam, jadi galak, jadi nggak peduli. Loh, jadi jantung itu mengeras. Lah, ketika jantung itu mengeras, di dalam Al-Quran diinformasikan, summa qasat qulubuhum ba'da dzalika. Innaha kal hijarah au asyaddu qaswa. Setelah itu maknanya lalu jantung mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Al-Quran menginformasikan jantung mengeras. Bahkan lebih jauh lagi, ketika jantung itu mengeras juga akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh manusia, menyebabkan sampai kulitnya pun menjadi mengeras. Saya tukang salaman tiap hari. Mungkin kalau dihitung Pak Edi, sehari salaman saya lebih dari 500 kali mungkin. Salaman. Saya merasakan bagaimana tangan orang, ada yang lembut halus, ada yang kasar, ya kan? Ada yang kaku, ada yang keras. Ini kalau wis atos hatinya gitu. Dan kejam dan tega-tegaan. Nah, kalau begitu berarti nggak salah dong Al-Quran mengatakan bahwa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ya, mereka punya hati, punya jantung yang bisa dipakai untuk berpikir. Betul pikir. Hadis Nabi sendiri mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ya. Apabila segumpal daging ini sehat, maka sekujur badan kita menjadi sehat. Apabila segumpal daging itu rusak, maka sekujur tubuh kita menjadi rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Hati yang mengeras. Disebutkan oleh Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wail bagi mereka yang hatinya keras dari berzikir dari Allah. Tetapi juga ada hati yang lembut. Hatinya lembut, kulitnya ikut lembut juga. Wa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya Allah, segitu sempurnanya, segitu lengkapnya Al-Quran memberikan informasi. Nah, tapi sayangnya umat Islamnya ini sekarang ini sudah tidak mampu berpikir untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Semua karangan orang Islam tidak lebih hikmatnya sholat tahajud, hikmahnya tayamum, manfaatnya menggunakan siwak. Sing mekon-konon kah? Sing cemen-cemen kah? Iya.
Nggak ada orang Islam yang di seluruh, apakah di Afrika Utara, di Timur Tengah, sampai di semua negara Islam, ya sudah tidak mampu berpikir. Sudah nggak ada orang Islam mengadakan penelitian bahwa foton itu kecepatannya seperti cahaya. Ya, kenapa foton disebut partikel partikel elementer yang tidak mempunyai massa? Dan kenapa foton itu bisa jadi penghantar suatu radiasi? Ditekan college. Urusannya bab cewek. Iya kan? Nah inilah makanya tolong berhati-hati bahwa persoalan hati kadang-kadang mengeras, kadang-kadang menjadi lembut. Ini bisa terjadi pada diri kita sendiri. Dan ini penyakit hati ini membunuh, bisa mematikan kita. Dan ini penyakit ini banyak tersebar di mana-mana. Cuman yang anehnya, yang kepalanya nyut-nyutan, yang kuping gerobokan, kadang-kadang petang mulos, badan sakit, diperiksa dokter, Bu, enggak ada penyakitnya. Di rongsen sehat, paru-parunya enggak ada TBC, enggak ada apa. Tapi yang makanya kenapa? Mata berkunang-kunang, diperiksa sehat. Kok sampai punya beli pun. Penang wewe baru royong begini. Ya Allah, lalu ujung-ujungnya akhirnya bakar menyan segala macam. Ya Allah, oh sampai kinki sing gawe ki tangga kulon sing anak kumis jelak perangga, bikin fitnah aja itu semuanya. Ya Allah, ini kita sudah tidak mampu berpikir. Ya kenapa? Kalau orang sudah, ini penyakit ini namanya penyakit gelisah atau gundah namanya. Bahasa Arabnya namanya ka'abah, murung lah ya. Atau juga yang tepatnya itu cemas lah ya. Bagus mana? Cemas atau cemas saja ya. Ada kecemasan dalam diri kita ini. Nah ini penyakit cemas ini begitu sudah masuk dalam hati kita, kesehatan kita akan runtuh sampai kepada kematian. Dan ini banyak penyakit yang diduganya sihir, santet, tenung macam-macam, padahal itu penyakit kecemasan yang telah membuat hati kita menjadi keras. Pengen tahu obatnya enggak? Pengen tahu sebabnya enggak? Bagaimana kita mengolah penyakit cemas ini supaya hidup kita bahagia? Al-Quran banyak menceritakan ini, hal-hal yang semacam ini ternyata tidak dicari oleh umat Islam ya. Yang dicari hanya dua perkara, haram dan halal. Mutiara-mutiara yang terselip di lembaran-lembaran Al-Quran lepas, tidak ada yang pernah diperhatikan. Padahal itu yang membuat kita bahagia. Kalau yang kita cari haram dan halal, ujung-ujungnya bertengkar, saling kafir mengkafirkan. Ya terbikin itu. Ya, karena Islam kita sekarang Islam yang dipola oleh fuqaha. Ya, jadi keras. Ujung-ujungnya kafir, murtad, bid'ah, musyrik, dolalah, neraka. Sampai melarang Allah, orang ini jangan masuk surga ya Allah, nggak boleh. Kayak surganya dia beta. Bu, tolong mulai waspada ketika kita sudah merasakan tidak nyaman hidup ini. Malas bergaul dengan orang, menyendiri dalam kamar tidak keluar-keluar. Ada nggak yang punya anak seperti itu? Ada. Menyendiri, bleger baik kan. Maka
Kecemasan ini disebabkan oleh, saya terangkan satu persatu. Yang menyebabkan orang cemas itu satu, karena dia memutuskan hubungan dengan sesama, nggak punya teman banyak, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disayangi, tidak ada yang dihormati. Yang kedua, karena hidupnya tidak pernah punya tujuan. Yang ketiga, pesimistis melihat masa depanku gelap gulita. Ya. Dan yang keempat, dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhannya. Mari sembahyang itu. Ya. Saya terangkan. Tolong pertama, ketika kita mulai tidak suka bergaul dengan orang lain, sebabnya sehari-hari dari mulai kecil itu sudah melihat ada bibit-bibit itu. Bapaknya yang kejam, main gampar aja, dasar bocah goblok ya. Dan setiap hari selalu melihat pertunjukan live show ya, ibu dan bapaknya berantem tiap hari. Tolong jangan kau rusak anak-anakmu itu. Maka tukaran gimana sih ngaduh ya, paham. Tapi kalau bermesra, tolong di hadapan anak-anak kita, jangan dibalik. Kalau mengeluk istri, anak tidak boleh tahu. Tapi kalau bertengkar di hadapan anak, terus ngaku salah bikin, ngaku salah nggak? Malah justru kita harus sering menampilkan kemesraan kita di hadapan anak-anak, supaya anak merasa sejuk. Ya Allah, Mimi sama mama kok mesra banget. Ini mah kebalik. Kalau bermesra ngumpet, kalau bertengkar ditonton sama anak-anak, sehingga timbul rasa dendam pada anak-anak. Ini bibit-bibit awal orang menjadi cemas. Dan cemas ini akhirnya penyakitnya di ujung-ujungnya ada yang terjun dari lantai 10, ada yang masang leher di rel kereta api, ada yang beli begon diminum sendiri, ada yang apalagi beli tambang digantung sendiri, dikolong sendiri, diikat sendiri, ambil meja sendiri, pasang kursi sendiri, dijejak sendiri. Kenapa? Tidak ada harapan untuk hidup. Termasuk anak-anak kita yang pada keracunan minuman-minuman yang berlebihan, itu sebetulnya bunuh diri, sebetulnya tidak sadar, karena sudah bosan dengan hidup ini. Paham? Paham? Hati. Jangan biarkan hatimu keras. Paham? Nabi itu hatinya begitu lembut. Padahal dia sejak kecil tidak pernah disayang, dimusuhin orang, dia tetap tegar. Dan alhamdulillah pikiran-pikirannya sampai ke baru kawin. Ya. Jadi mungkin juga anak itu karena sering dipalak di sekolahnya itu, ya kan, dipalakin terus akhirnya. Mungkin gurunya yang terlalu galak, mungkin gurunya ngajarnya kurang enak, tidak paham, atau gurunya suka gaplak-gaplok segala macam. Ini semuanya menyebabkan dia memutuskan hubungan dengan siapapun, menyendiri aja, nggak mau mandi, nggak mau. Sering nemuin gak orang begitu tuh? Kan kesian, ini penyakit dan ini membunuh semuanya.
Mungkin juga karena putus cinta. Berkali-kali, bukan sekali begini. Demen maning ditolak mana? Ditolak mana? Tolak mana? Dan itu semuanya menyebabkan dia sudah tidak ada begini. Minimal orang hidup kalau punya hubungan kemesraan saja, katakan gak usah banyak, ada seseorang yang dicintainya saja akan membangun semangat hidup yang luar biasa. Ada perempuan yang dicintainya dan dicintanya disambut, Masya Allah Pak, kayak dunia dewek-dewek abik ini, seperti dunia milikku. Semangat hidupnya muncul karena ada cinta kepada sesamanya. Ya, malam hari dia berangkat nggak ada rasa takut, hujan angin, ya, ada yang dicintai, atau punya ibu yang sangat disayang, atau punya bapak yang sangat merasakan melindunginya. Itu tidak hancur semuanya. Tolong perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya bahwa kalau sudah begitu, caranya gimana? Cobalah sejak sekarang kita bangun silaturahmi. Tolong yang banyak temannya. Ada majlis salim, ikut bujang iyahan. Lumayan ketemu orang, seger kan? Ketemu teman curhat dan sebagainya, lumayan. Ada karang taruna, ikut dong. Ya kan? Ada maulid Nabi, ikut ngobek, ikut masang segala macam. Cari hubungan sebaik-baiknya. Iya. Saya juga sama, sering ditipu orang dalam bisnis. Tapi Allah menolong saya tidak pernah membenci siapapun. Iya. Dan sekalipun orang itu membenci saya, silakan bencilah aku tetap aku sayang kepadamu. Paham Kang Sarip? Lah kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, siapa lagi yang akan melindungi diri kita sendiri? Ya, mesti ada istri yang tercinta, ada anak-anak yang lucu yang menjadi buah hati kita, ada teman yang kita rindukan yang ada di Surabaya. Halo, apa kabar? Masih ada kerinduan. Itu yang membuat kita menjadi betah di dunia ini. Nah, kalau orang semua jadi musuh semuanya, sumpah akhirnya. Ya, sampai bisnisnya kapok, ngaji kosen, terus gak, ya bisnis tekor mana, tekor wow segala, terus akhirnya berhenti itu. Jadi segera kalau ada kita ini anak-anak kita yang kelihatan sudah mulai menyendiri di kamar aja, cepat bawa keluar, ajak menjalan-jalan, bawa kondangan, daftarkan ke kursus mana, ya kan terang itu, paham Pak? Tolong ini mana. Daripada saya ngaji cerita ganjaran masih beginilah ada manfaatnya, betul nggak? Gitu. Ganjaran urusan Gusti Allah, orang paham kita mah. Ya itu Allah yang tahu pahala. Kemudian yang kedua, sebabnya iktiab atau kecemasan itu adalah karena memang anak itu tidak punya tujuan hidupnya. Saya. Nah ini kan seringkali setiap hari orang datang ke tempat saya minta air, Pak Kiai tolong doakan buat anak saya, nggak mau sekolah. Iya, kalau dibangunkan kayak orang perang, ya kan? Kalau sholat subuh harus berkelahi dulu, mogok sekolah. Ini dari mulai sembayangnya ya harus dikebukin dulu, sekolah ya harus ditarik-tarik dulu. Ini kenapa? Ini sebetulnya bukan apa-apa. Kalau anak itu tidak punya cita-cita di dalam hidupnya, melelahkan. Makanya ke depan ini psikologi anak-anak itu, coba seringkali anak-anak kita yang kecil itu, coba kita sambil bergurau,
engkau senang ki bakal gede ki pengen jadi apa gitu kan. Nanti kamu kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, ya kan? Ada yang pengen, ya kalau anak saya pengen jadi pembalap. Ya, ada pengen jadi insinyur. Ya, dimunculkan. Nah, kalau anak itu sudah punya keinginan cita-cita, Pak, beres. Nggak usah dibangunin, dia bangun sendiri. Nggak usah disuruh sekolah, dia berangkat sekolah sendiri. Paham? Betul nggak? Nah, kalau kita punya anak bercita-cita pengen dokter, pasti pelajaran kimianya, pelajaran biologinya akan tinggi dan dia akan belajar sendiri. Tinggal kita siap-siap aja uangnya yang banyak. Kalau ke dokter kan mahal aja kosnya. Iya. Sekarang talinya tuh ya 1 miliar lah di atas itu. Ya kan? Kalau anaknya pengen jadi kiai, mangga silakan dorong. Ya, pergi ke pesantren mana. Jadi yang menyebabkan mereka pada cemas itu karena hidupnya tidak punya cita-cita yang jelas. Ini penting sekali. Tanyakan kepada anak-anak kita. Tuh. Nah, lihat dokter spesialis tuh. Man Kadim kerja macul di sawah. Punggung dijemur di matahari sampai merah punggungnya. Tahu nggak berapa bayarannya? 50.000. Tuh lihat dokter tuh. 200.000. 200.000. Enak kan? Iya. Terus dibujuk supaya anak itu punya keinginan. Tuh orang gembel tuh lihat itu dulunya ke sekolah. Orang pinter mah di mana-mana dihormati. Tuh lihat tamu-tamu yang duduk di depan tuh, yang kuenya duduknya mebelnya empuk, yang kuenya Black Forest, airnya Tetubruk, itu karena orang pinter. Nah, kalau yang duduknya di kursi plastik mah itu orang biasa. Betul kan di kursi betul. Ya, orang pintar itu dihormati ya, dihormati. Kamu bodoh, yang gede dihormati. Sering dikasih motivasi seperti itu, supaya nanti dia itu hidupnya punya tujuan dan punya cita-cita. Ini penting sekali. Iya, punten, paham Bu? Paham Bu? Iya, tolong dirangsang supaya ada keinginan pada anaknya. Saya kalau ke Cirebon itu selalu mampir di Gramedia. Selalu beli buku-buku bergambar untuk anak saya yang masih kelas 2 SD itu. Masih kecil. Yang penting asal dia lihat gambar. Kan di bawahnya ada tulisannya kan. Nah, dia mulai belajar rajin membaca, kan dirangsang. Ya, kalau dulu saya ya udahlah, itu nasib saya. Zaman dulu kan nggak ada gambar berwarna tuh, black and white kan, gambarnya berisak-berisak bisa nggak mereka? Paling gambarnya cakil. Kalau Arjuna, ya itu kita rangsang supaya belajar. Ya harganya mahal Bu, punten buku itu kan mahal kan. Nah, itu. Jadi dirangsang mereka dengan banyak baca buku, bercita-cita pengen pinter. Nah, punten tapi bagi yang rezekinya pas-pasan ya bersabarlah, ya jangan kecewa dulu. Saya juga pernah di mana di Heroto di apa namanya Ramayana kasihnya ya, di dekat Masjid Anur tuh dulu kan toko. Waduh, buku bagus banget sih, saya beli buku. Saya kira 15.000. Begitu klik gitu, berapa? 150, ya Allah. Minta kurang mana 80. Maaf deh, nggak jadi, uangnya kurang. Ya. Saya ngenesnya bagaimana mereka orang-orang yang mabuk pengen beli buku nggak bisa terbeli. Iya kan? Saya kaya tidak, tapi yang miskin banget sih enggak sih. Ya,
bisa beli buku. Nah, untuk mereka yang tukang macul, bagaimana bisa beli buku? Ya. Nah, ini juga penting sekali, juga pemerintah juga harus anggaran buku ini. Pokoknya alat-alat yang mencerdaskan bangsa itu harus disubsidi sebetulnya. Pengusaha percetakan penerbitan harus dibebaskan dari pajak, ya, dan kertasnya disubsidi sehingga semurah-murahnya. Kalau mau itu, kalau enggak ya udah. Jadi cuma usul aja kan gitu. Nah, itulah makanya perlu kita punya cita-cita. Oleh karena itu, sekalipun saya tidak pernah bercerita tentang sorga, tetapi itu sangat penting. Kalaupun orang tidak pengen jadi dokter, tidak pengen jadi insinyur, padu asal pengen mancing swarga, wis untung gini, ada harapan hidup. Bisa enggak? Maka wabil akhiratihum yuqinun, itu penting. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang jiwanya kokoh. Ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan yang dikatakan di masjid-masjid. Kalau di masjid mah al-imtisalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Betul. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada enggak di sini yang bisa melaksanakan segala perintah Allah? Ada enggak yang bisa meninggalkan segala larangan Allah? Enggak ada. Ya jangan ngomong kalau. Orang bertakwa ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Sok mau ikut siapa? Ikut kiai tak ikut Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran untuk bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang punya visi dan misi, orang yang punya cita-cita, orang yang punya harapan, yang punya platform dalam hidupnya, berpikirnya visioner. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya secara intensif. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang-orang yang dermawan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka bertoleransi dengan agama-agama yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya cita-cita sampai jangkauan hari akhirat nanti. Kokoh orang bertakwa. Paham? Nah, itulah masalah. Jadi cobalah anak-anak kita dibangun punya harap, ada punya cita-cita. Nah, yang ketiga itu sebabnya karena orang itu selalu mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang blenak-blenak, selalu mengingat yang nggak enak, yang menyedihkan, yang susah, yang sengsara. Terlalu banyak berkeluh kesah. Kenapa saya terlahir tidak cantik? Kenapa saya harus terlahir dari orang yang miskin, tukang macu? Untuk apa kita sesali itu? Paham beli? Kenapa saya keluar cacat? Makanya kalau orang punya cacat fisik itu berpotensi untuk untuk kena penyakit itu. Tapi banyak juga yang jiwanya besar. Malah ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, sampai 20 tahun dicebokin orang tuanya, bisa tertawa terbahak-bahak kok. Betul nggak? Nah, iya, tergantung jiwa kita. Makanya nggak usahlah meratapi itu tuh ya. Insyaallah kok saya masih banget dua laki jemarat batak mungkin. Nggak usah. Ya. Nggak usah kita meratapi, nggak usah. Mulai hari ini
Hilangkan semua harapan semacam itu. Hilangkan, abaikan semuanya. Syukuri saja. Terima kasih. Dikasih hidup. Kita tidak sudah terlalu banyak menangis meratapi hal-hal yang enak. Kenapa? Karena masih terlalu banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri kok. Betul nggak? Iya. Mata masih bisa melek, kaki bisa berjalan, alhamdulillah. Kan begitu. Tangan masih bisa bekerja cari makan. Terus kurang berapa lagi? Iya, sudah punya suami, ya galak-galak dikit mah maklum lah, nggak apa-apa. Soalnya galak juga karena kamunya merepet terus ya soalnya. Coba berhenti merepet mangga, ya kan bolak-balik. Jangan ada kita itu menyesali, ya masa lalu jangan disedihi. Yang sudah lewat sama dengan mimpi. Dengarkan baik-baik. Yang sudah lewat sama dengan mimpi. Dan yang sudah lewat itu sudah bukan milik kita lagi. Sudah milik masa lalu dan tidak bakal kembali. Besok tidak usah kamu takut dan cemas menghadapi hari esok. Karena esok belum datang dan bukan menjadi milikmu. Yang penting yang milikmu adalah yang hari ini, yang detik ini, yang jam ini. Nikmatilah, syukurilah. Yang penting hari ini jalannya dengan baik. Selesaikan semua pekerjaan, jangan ada yang menunggak, jangan ada yang pending. Selesai semuanya. Begitu kamu bisa menyelesaikan pekerjaan hari dengan sempurna, itu sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Paham? Paham dikit? Nah,